Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi Pun. Apa kabar Ananda Umi yang soli dan solihah hari ini? Umi doakan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai belajar, teman-teman sudah fokus apa belum? Kalau belum fokus, kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokusnya mengikuti Umi Okti ya. Baru kemudian teman-teman mengikuti di rumah. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Bisa? Oke, silakan mencoba di rumah ya. Umi pimpin. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Bagaimana? Sudah fokus semuanya? Kalau sudah fokus, artinya kita sudah siap untuk belajar. Hari ini bersama Umi Okti kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Tapi sebelum kita belajar, coba kita cek teman-teman kita terlebih dahulu nih. Apakah di antara teman-teman kita ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Ananda yang solih dan solihah, sudah Umi Okti bagi menjadi beberapa kelompok percobaan. Nah, percobaan apakah yang akan kita lakukan? Prosedurnya sudah ada di atas meja kalian masing-masing. Nanti teman-teman bisa sambil mengamati ketika berjalannya percobaan ya. Nah, sekarang coba kita lihat ada benda apa saja yang ada di meja kalian masing-masing. Ada air, ada sendok, lalu ada minyak, kemudian kopi, gula, dan juga garam. Ananda yang solih dan solihah, kira-kira ketika zat-zat yang ada di hadapan kalian itu kita campurkan dengan air, apa ya yang akan terjadi? Apakah akan membentuk sebuah campuran yang terlarut dengan sempurna atau campuran yang tidak terlarut dengan sempurna? Untuk membuktikan hal itu, kita akan lakukan percobaannya bersama-sama. Bagaimana Ananda yang solih dan solihah? Sudah melakukan percobaan semua? Sudah dicampurkan semua bahan-bahannya? Oke, kita review bersama ya. Ada campuran minyak dan juga air. Di sini terlihat bahwa minyak berada di atas dan air berada di bawah. Artinya tidak tercampur dengan sempurna. Kemudian ada campuran air dan juga kopi. Di sini kopinya terlihat sangat terlihat ya. Kemudian ada campuran air dan gula, di sini gulanya tidak terlihat lagi. Kemudian ada campuran air dan garam, garamnya pun tidak terlihat lagi. Nah, setelah kita melakukan percobaan ini, kita harus membedakan antara larutan yang tercampur dengan sempurna dengan larutan yang tidak tercampur dengan sempurna. Kita bedakan ya. Larutan yang tercampur dengan sempurna ini ada larutan air dan gula dan juga larutan air dan garam. Kita letakkan di sebelah sini. Lalu untuk larutan yang tidak tercampur dengan sempurna ada larutan air dan kopi dan juga air dan juga minyak. Oke, Ananda yang solih dan solihah, campuran yang tidak tercampur dengan sempurna itu ternyata disebut dengan campuran heterogen. Dan campuran yang tercampur dengan sempurna itu disebut dengan campuran homogen. Bagaimana? Ananda sudah bisa membedakan antara campuran heterogen dan homogen? Jadi kesimpulannya adalah
Campuran homogen adalah campuran yang zat terlarutnya tercampur dengan sempurna. Artinya tidak terlihat lagi antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Seperti contohnya di sini adalah air dan gula. Yang di sini kita lihat adalah air saja, kita tidak bisa lagi melihat gulanya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat terlarut dengan pelarutnya itu tidak tercampur dengan sempurna. Di sini contohnya adalah air dan minyak. Kita bisa melihat bahwa air dan minyak tidak bisa menyatu. Oke, sekarang kelompok siapa yang bisa mengulangi kesimpulan yang tadi sudah Umi sebutkan? Oke, satu-satu ya. Baik, dimulai dari kelompok 1. Oke, bagus sekali. Masya Allah, hebat sekali semua kelompok bisa menyebutkan kesimpulan tentang campuran homogen dan heterogen dengan sangat baik. Baik, sekarang kita coba refleksikan ya. Apa sih fungsinya dari kita mempelajari campuran homogen dan juga heterogen ini dalam kehidupan sehari-hari? Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan garam, gula itu bisa larut dalam air tentu dengan tujuan tertentu. Coba kita bayangkan, jika garam, kemudian gula itu tidak bisa larut dalam air, kira-kira bentuk masakan sama minuman yang kita buat itu apakah terlihat indah? Tentu tidak, bukan? Karena di situ ketika kita memasak atau kita membuat minuman, di situ akan ada gumpalan-gumpalan garam dan juga gulanya. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini tentunya untuk kebaikan umat manusia dan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Baik, karena tadi semua kelompok sudah bisa menyebutkan kesimpulan yang sudah Umi Okti sebutkan satu persatu, maka Umi anggap teman-teman sudah mengerti nih tentang apa sih perbedaan antara campuran heterogen dan juga campuran homogen. Oleh karena itu, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi Okti mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kepada Allah Umi Okti mohon ampun. Sampai jumpa di pembelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.